Nanti untuk belajar usul fikih, waw di sana wal ma'azif kata Rasulullah SAW itu waw di sana itu waw namanya wal iqtiran namanya. Maka para ulama berikhtilaf di sana dari tentang pengharaman musik itu. Namanya waw iqtiran bukan waw ataf. Kan akan ada umat-umatku kan mengharamkan sutra, zina, ya kan? Kemudian yang terakhir itu wal ma'azif dan alat-alat musik. Kalau misalnya kita belajar usul fikih, waw di sana waw iqtiran. Kalau ada kaitannya dengan yang sebelumnya, berarti otomatis dia haram. Makanya iqtiran itu kan artinya kan keterkaitan. Bukan waw di sana waw ataf. Nah, saudara-saudara kita yang di sana itu langsung mengatakan wawnya waw ataf. Makanya apa langsung? Kayaknya tekstual. Tekstual itu dampak dari tekstual itu. Parahnya seperti itu tuh. Karena kita kembali wa misalul aidi ila syartihi fil muamalah. Tafadhal saya. Wa misalul aidi ila syartihi fil muamalah an-nahyu an bai'il hamd fal ilmu bil mabi'i syartun li sihhatil bai'i fa iza ba'al hamlu ba'al hamlu lam yasihil bay'u bi audin nahi ila syarti. Di sini kembali kepada jual beli tapi dalam hal muamalah. Wa misalul aidi ila syartihi fil muamalati. Dan perumpamaan contoh pengharaman itu pelarang itu kembali kepada syaratnya. Fil muamalati dalam hal muamalah itu. Contohnya di sini muamalahnya jual beli an-nahyu an ba'il hamil, yaitu jual beli dalam hamal, itu barang yang apa nama itu, yang dibawa itu. Fal ilmu maka diketahui bil mabi'i syartun li sihhatil bai'i, dan yang dijual itu adalah syarat untuk sahnya jual beli. Misalnya nih barang yang dibawa ini kan hukum asalnya itu kan halal, dia itu boleh. Cuman yang zatnya itu apa ini tuh? Dari mana didapatkan? Syaratnya bagaimana ini? Apakah ada syaratnya gharar atau khida, tipu daya, atau jual semacam penipuan kan? Nah, fal ilmu bil mabi'i, maka sebagaimana diketahui bil mabi' itu maksudnya barang tuh. Syartun li sihhatil bai'. Jadi barang itu adalah termasuk syarat sahnya bai' itu. Misalnya antum punya HP Ramadi. Nih. Kan jual beli antum dengan HP dengan orang itu kan sah itu sebenarnya. Cuma menggunakan syarat ini, antum dari mana dapat barang ini? Barang paneh atau barang dingin? Kalau barang paneh berarti dia hilang syaratnya. Ya kan? Itu maksud kemudian fa idza ba'al haml lam yasih al-bai' li'audin nahi ila syartihi. Dan apabila jual belinya itu yang barang yang dibawa itu tidaklah sah jual belinya karena kembali kepada pelarang kepada syaratnya tadi. Seperti tadi. Ini barang yang dibawa ini apa ini sebenarnya? Kalau dia misalnya dari hasil curian, berarti syarat-syarat jual belinya bisa gugur kan? Kan salah satu syaratnya itu kan ada ridha, ya kan? Kemudian antum ambil barang orang. Berarti kan ada ridho dia itu. Yang si pemilik barang tidak ridho. Ya kan? Ya akhi, saya jual nih HP ini 2 juta lah tuh. Padahal harganya kan 5 juta atau 3 juta lah. 4 juta bisa 2 juta. Murah mah tuh. Ya murah tuh kan. Kemudian antum sudah tarodin, ridho kan? Kemudian antum ada ijab dan qabul, ya kan? Barang sudah ada, zatnya sudah ada barangnya. Cuman yang hilang syaratnya itu yang barang antum bawa ini nggak ada keriduan dengan yang punya asli. Berarti kan barangnya barang curian, barang paneh lah. Itu di sana hilangnya syarat jual beli tadi itu. Itu dia. Tadi kita harus juga hati-hati dalam di zaman sekarang dalam jual beli itu. Kecuali kita tidak tahu kan. Mungkin yang tidak sah itu mungkin pada si penjual.
Kalau kita sebagai pembeli, kita nggak tahu barang ini hasil apaan nih kan. Cuman di zaman sekarang tetap harus waspada. Mungkin tidak ditinjau di sisi hukum syar'inya, mungkin dari sisi hukum di Indonesia ini kita bisa kena itu. Nah, nanti kita dikatakan penadah lagi kan, macam-macam undang-undang yang akan dilemparkan kepada kita. Karena kita nggak tahu kan. Nah, sebenarnya kan dalam syariat itu kalau di antara dua orang ini sudah sah, kemudian disebutkan barangnya ini, syarat-syaratnya lengkap, cuman kita nggak tahu ternyata barangnya ini bukan barang punya si fulan, hasil curian barang angek coba. Nah, kita sebagai pembeli kita kan nggak tahu, kita kan tidak kena. Nah, cuman di dalam hukum Indonesia kita bisa kena itu penadah nanti. Makanya kalau sesuatu yang barang-barang second itu untuk zaman sekarang kita perhatikan dulu. Kemudian kita lihat track record nih yang penjual ini siapa nih. Kalau orang nggak kenal, kita nggak kenal dengan dia, lebih baik kita apalah tuh. Jangan sampai kita bermuamalah dengan dia. Takutnya khawatir kita nanti jadi apa namanya tuh korbannya. Memang sisi syarat kita nggak kena. Kita cuma beli aja kan. Karena sudah lengkap di sana akadnya di sana sudah sempurna itu. Kalau tahu misalun nahi al-aidi ila amri kharijin fil ibadati. Ah, tafadhal Pak. Wa misalun nahi al-aid wa misalul nahi al-aid ila amri kharij. Misalul aidi ila amri khariji nahi. An-nahi ومثال النهي عائد إلى أمر خارجه في العبادة النهي أن ليس الرجل أما ومثل نهي العائد إلى أمر خارج في العبادة نعم النهي أن ليس أن لبس الرجل إمامة الحريري فلوس صلاة وعليه أمامة hariri lam tabtul salatu li'anna an-nahya la ya'udu ila zati salati wala syartiha. Naam. Wa misalun nahi al-aid ila amri kharijin fil ibadati. Dan contoh ni larangan tapi dia kembali perkara itu keluar dari ibadah. Kalau tadi kan masuk kepada manhi anhu sama syarat. Kalau kena dua ini berarti ibadah atau muamalah bisa batil ya kan? Tapi keluar dari dua ini al-manhi anhu sama asyarat, keluar dari dua perkara ini, meskipun dia bentuk dalam ibadah atau muamalah, nanti ibadah itu bisa tetap sah itu. Karena kata Syekh rahimahullah, an-nahyu an libsir rajuli imamatul hariri. Larangan seseorang itu memakai imamah yang terbuat dari sutra. Yang di sini, yang jadi pelarangnya apa di sini? Pakai imamah atau pakai sutranya? Pakai sut bahannya kan yang dilarang. Kalau imamah kan mubah, boleh aja. Termasuk bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah di sunnah Nabi, tapi dia tidak wajib kita pakai imamah itu kan. Yang dipakai imam bonjol piti 5.000 itu, itu imamah itu. Itu imam bonjol termasuk ahlus sunnah itu. Di sini jadi pelarangan ini kan bahannya, bukan memakai imamahnya itu. Kemudian
imamah kita pakai terbuat dari sutrah tadi, kita bawa solat. Falau shalla alaihi imamatu haririn. Dan sekiranya dia itu solat, dan itu memakai imamah yang terbuat dari sutrah. Nah, bagaimana hukumnya di sini? Kata Syekh rahimahullah, lam tabtul salatuhu. Ini ditinjau dari sisi fikihnya, dia tidaklah membatalkan salat atau salatnya tidak batal. Nah, kalau misalnya kita mau jawab, orang pakai imamah ketika salat ditinjau dari sisi hukum fikihnya, itu dia tidak batal salatnya tetap sah. Kemudian kalau ditanya lagi alasannya apa? Berarti bisa kita jawab dari sisi usul fikihnya. Kita menjawabnya dari sisi usul fikihnya kan. Nah, kalau misalnya orang minta fatwa kepada kita, bertanya kepada kita, misalnya ya akhi kan, ya Rahmadi misalnya kan, ya fulan, bagaimana hukumnya seseorang itu pakai imamah di dalam solat? Atau bilang solatnya sah, tidak membatalkan, karena ditinjau dari sisi fikih. Karena yang menjadi permasalahannya itu di sutrahnya, sutranya tadi itu. Nah, kemudian dia belum puas dengan jawaban antum. Sebenarnya kan kalau orang awam itu dengan disebutkan tadi itu dia sudah paham ya kan. Nah, mungkin ini dapat yang cerdasnya. Nah, saya belum paham katanya. Seakan dia belum paham. Kok bisa kenapa pakai sutrah itu haram, tapi sholatnya sahih kan? Tidak batil kan? Nah, udah jelas haram dibawa sholat kan nggak boleh kan? Nah, itu kalau ada pertanyaan seperti itu kita jawab dari sisi usul fikihnya itu. Nah, ini jawabannya dari sisi usul fikih. Li'anna nahya la ya'udu ila dzatis salati wala syartiha. Nah, apa? Karena larangan dipakainya imamah dari sutrah itu nggak ada kaitannya dengan sholat dan syaratnya. Karena memakai imamah hukumnya adalah sunnah kan? Atau mandub. Kemudian pakai imamah bukanlah bagian dari syarat sah salat. Enggak pakai topi kita salat kan tetap juga sah salatnya itu. Nah, kemudian dia itu pakai topi bukan bagian dari salat. Nah, itu kita jawab dari sisi tinjauan usul fikihnya itu. Nah, yang di atas ini sebenarnya kalau kita bisa pahami adalah dari sisi fikihnya menggunakan imamah harir. Kemudian kalau ada orang yang pengen detail, berarti jawabannya harus dengan usul fikih itu. Makanya kita sekali lagi kita penting usul fikih itu untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang kan masyarakat sekarang sudah mulai banyak kritis ini. Nggak akan mau nerima lagi dia misalnya kita katakan, Pak, Bu, di dalam fikih ini diharamkan, ini diperbolehkan. Nah, ya kan? Nanti suatu saat bagi yang sudah kritis, yang sudah pernah belajar, kok kenapa bisa haram? Kalau kita nggak belajar fikih, pasti jawabannya gampang aja. Ya sudah dari sananya lah haram, sudah dari sana mubah lah. Kalau misal kita tidak punya pegangan ilmu alat usul fikih. Tapi kalau kita bisa punya pegangan ilmu alat usul fikih, Pak, Bu, diharamkannya misalnya sahnya sholat orang memakai imamah ini karena dia tidak kembali kepada zat sholatnya itu. Dan tidak ada kembali kepada syaratnya itu. Karena tidak ada hubungan solat dengan imamah. Kemudian imamah juga tidak ada masuk bagian dari syarat sah solat. Yang ada syarat sah solat itu adalah satrul aurah, yaitu menutup aurat. Nah, itu bisa kita jawab dari sisi tinjauan usul fikih. Nah, kalau antum jawab seperti itu Rahmadi, masya Allah, Ustaz Rahmadi, Syekh Rahmadi ya. Nah, langsung antum kagum itu orang-orang pada antum. Nanti kalau ada ibu-ibu punya anak, nggak ragu dia memberikan anaknya kepada antum itu Rahmadi. Makanya pelajari usul fikih, tapi niatnya bukan niat yang lain, tapi niatnya untuk memahami Quran dan hadis, memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum niatkan untuk mencari apa namanya itu pesona orang lain, kekaguman itu niatnya udah keluar dari yang aslinya itu. Berarti antum amrun kharid fil ibadah itu. Boleh belajar tuh boleh aja kan, tapi cuman niatnya aja nih. Tafadhal Rahmadi, kita kembali kepada antum lagi, tapi amrun kharid sekan Pak fil muamalah, dalam muamalah. Wa misalu
Aidi. Al-aidi ila amara kharaja fi fil ibadati an-nahyi Anna an-nahyi nahyu an-nahyu an-labsa an libasu ghish an-lis rajulu falau ba'a ini bawahnya yang muamalah lagi. ikor asir wa masalul Wa misalu wa wa masalul misalu misalu a'idi ila amri ilal amri kharaja kharijin kharijin fi amali dan kharijin an-nahyi an-nahyu an-gishu anil ghish anil ghishu bisu ha gishi ghishi kenapa antum bilang al ghishi ada jasa karena di awalnya huruf jar. Naam, sahih. Walau Ha? Falau ba'i syai'a ma'a ghashi ma'a ghashi ha ghashi ma'a ghasya ma'a itu apa itu? ma'a ghashi Bishi. ma'a ghashi Ghishi. lam yabtali Yap. Lam yap. tula Ha? tule Nah. Lam atau bersingkat lam ni huruf jazm. Menjazmkan fi'il mudhari'. Nah, apa tanda jazm dari fi'il mudhari'? menjazmkan Nah, hukumnya yang jelas lam menjazmkan fi'il mudhari'. Kemudian tanda jazmnya dengan apa? Nah, apa tanda jazmnya itu di fi'il mudhari' kalau ketemu dengan salah satu huruf jazm? Apa tanda jazmnya? Bil fathah, bil fathah, bil rafa', bis sukun atau bil kasrah? Fathah. Kalau saya, kasrah. Yakin antum? Dengan sukun. Jadi fi'lul mudhari' jazm, tanda jazmnya itu dengan sukun. Kemudian sebagaimana tadi dia baca Ustaz ayat lam yabtulil bai'i. Nah, kenapa dibaca kasrah padahal antum tahu tadi sudah jawab dengan sukun. Nah, kenapa Ustaz ayat sampai baca kasrah tadi? Kenapa antum? Kenapa? Dua sukun. Jadi ketemunya dua sukun. Jadi salah satu harus ngalah. Nggak mungkin kalau kita ketika menyambung la yabtul ambil. Nah, nggak mungkin. Makanya dibuang salah satunya karena dua sukun berjumpa. Diganti yang satunya dengan kasrah. Lam yabtulil bai'u. Jangan tidaklah jual belinya itu batal. Berarti jual belinya sah. Tafadhal, lanjutin Rahmadi. Li'annahi ha? Li'annan nah ha? Anna wa akhawatuha. Apa huruf apa nama itu hukum anna atau inna wa akhawatiha di dalam al-Jurmiyah itu, dalam matan inna wa akhawatiha kan? Apa dia? Yang sibul isma wa yarfa'ul khabar. Yang sibul isma wa yarfa'ul khabar. Jadi memansubkan isim kemudian merofakkan khabar.
Ha. Li'an-nahyi. Hah? Li'an-nah. Li'annan Li'annan. nah Li'annan nahya. nahya istamir. La 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 ya'udu ila zatal Ila zatul. Ila huruf. Ila tuh. Ila. apa ila itu menjadikan isim sesudahnya itu? Ila Apa i'rab ila, apa i'rab isim sesudah ila? ila ila zatul. Hmm? Oh, baca. Ila dzati Ila zatil ba' bai bai ha bai wala ila dzatil bai mudhafun ilaih. Ya. bai Bai'i baini wala syartuhu wala syarhi. syarti. Wa misalul a'idi, dan contoh kembalinya kepada perkara yang keluar dari muamalah. Tadi kan ada ibadah, ada muamalah. Ada yang misalnya dia masuk al-manhi anhu, kemudian ada dia yang masuk pada syaratnya kan. Sekarang keluar pada kharid. An-nahyu 'anil ghush, larangan dari ghush. Ini kan ghush ini kan umum kan, man ghasya falaysa minna. Siapa yang berbuat curang, maka dia bukan bagian dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan lafaz hadis ini kan bersifat umum. Tidak hanya terkait dengan jual beli. Termasuk kalau ketika ikhtibar, imtihan, misalnya conet kiri kanan, itu termasuk ghish. Atau sebelum dia beli soal, dapat soal, jual, dibeli, diisi di rumah dapat, kemudian pas ujian dia santai aja, dia itu juga ghish, ya kan? Ini kan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghasya falaysa minna, siapa yang curang bukanlah bagian dari kami. Kemudian kata Syekh rahimahullah, falau ba'a syai'an mal ghishi lam yabtul al bay'. Sekiranya dia itu menjual sesuatu bersamaan dengan adanya kecurangan, tidaklah jual belinya itu batil, atau tidaklah jual belinya itu jual belinya menjadi sah. Misalnya HP tadi jual, kan? Tapi nggak disebutkan speknya, ada yang kurang misalnya, minusnya, ya kan? Dikatakan, ini barang cak macam kika tuh. Ternyata setelah dibeli, akhirnya dia kan termasuk penipu, jadi nggak disebutkan cacatnya barangnya. Misalnya di dalamnya sedikit karena istek, tapi nggak disebutkan, biar harganya tetap stabil katanya kan. Setelah syarat-syarat jual belinya terpenuhi, ada ijab, ada qabul, ada taradin kan, ada saling ridha, sah. Tapi dia curang dia, dengan itu dalam keadaan itu, kalau syarat sudah terpenuhi, syarat jual belinya menjadi sah, soalnya beli sah. Cuman nanti dosanya kembali ke yang penjual kan. Li'anna nahya la ya'udu ila dzatil bai' wala syartih. Karena pelarangan di sana itu, larang di sana tuh hanya dilarang ghish kan, jual curang. Ini dilarang cuma curang. Tapi kalau syarat-syarat jual beli terpenuhi, berarti jual belinya menjadi sah. La ya'udu ila dzatil bai'i wala syartih. Tidaklah dia kembali kepada zatil bai', kepada zat ini kan. Karena enggak ada hilang syaratnya taradin, ya kan. Kemudian wala syartih, dan tidak pula syarat-syarat tidak hilang. Ijab qabulnya ada, semuanya lengkap, syarat-syaratnya ada. Cuman yang menjadi pelarangan di sini adalah larangan adanya curang, ghish. Jual beli di sana ada kecurangan. Jual beli kalau syarat terpenuhi, tapi zatnya ini, barangnya ini ternyata ada kecurangan di dalamnya, berarti jual belinya tetap sah. Itu yang dimaksud amri kharijin fil muamalah itu. Misalnya dalam sholat tadi juga kan pakai sutra imamah,
Yang dilarang itu sutrahnya. Jual beli di sini yang dilarang muamalah di sini adalah curangnya. Karena curang bukan masuk syarat. Kan nggak ada syarat di dalam jual beli itu ada kecurangan disebut. Adamul ghishi, tidak ada kecurangan. Kan nggak ada di dalam syarat-syarat jual beli itu. Kalau sekiranya ada, berarti ghish ini masuk kepada syarat dia. Itu maksudnya dia. Kita masuk kepada waqad yakhrujun nahyu 'anit tahrim illa ma'na. Tafadhal saya. Waqad yakhrujun nahyu 'anit tahrim ila ma'anin ukhra bidalilin yaqtadi dzalik wa minha al-awwal al-karahatu wa matsalu lidzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yaqul faqad qala al-jumhur inna nahya huna lil karaha li anna zakara bud'atu minal insani wa hikmatu minan nahyi tanzihul yamin. Sekarang kata Syekh rahimahullah, ini sama kayak amar, ya kan? Waqad yakhrujun nahyu 'anit tahrimi ila ma'an ukhra li dalilin yang tadi dzalika faminha. Dan terkadang nahyu itu keluar dari sifatnya pengharaman kepada beberapa makna yang lain. Karena ada dalil yang menetapkan seperti itu. Nah, ini sama kayak yang amar tadi kan? Yang amar kan hukum asalnya wajib dan faur, harus disegerakan. Seperti ada amar itu bermakna mubah, nadab dan tahdid, ya kan? Nah, kemudian begitu pula dengan larangan di sini an-nahyu. Tidak semua larangan itu menunjukkan kepada misalnya pengharaman. Ini maksud dari sini adalah makna dari larangan itu bukan mutlak haram. Kita ketemui di dalam Quran dan hadis ada berbentuk sigoh-sigoh larangan. Bukan berarti sigoh larangan yang tadi itu menunjukkan haram secara mutlak. Terkadang maknanya itu bisa bergeser kepada seperti makruh. Gitu. Nah, contohnya seperti ini, al-karaha. Yaitu haram itu, nahyu itu bisa menjadi al-karaha. Hanya sekedar makruh, tidak disukai saja. Kemudian wa mathalu lidzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka itu para ulama memberikan perumpamaan. La yamussunna ahadukum zakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Jadi janganlah salah seorang kalian itu menyentuh zakarnya, kemaluannya dengan tangan kanan, wa huwa yabul, dan ketika dia sedang kencing. Nah, enggak usah dibayangkan. Dia menyentuh kemaluan ketika kencing dengan tangan kanan itu dihukumi sekedar makruh. Meskipun di sini ada larangan kan? La yamussunna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Kan larangan di sini. Sighahnya ini sighah larangan. Faqad qala al-jumhur innan nahya huna lil karaha. Larangan di sana itu hanya sekedar menjadi hukum makruh. Li'anna dzakara bun'atun minal insan. Karena zakar itu kemaluan dari manusia itu. Wal hikmatu minan nahyi tanzihul yamin. Dan hikmahnya kenapa dilarang kata para ulama, yaitu karena dia untuk mensucikan tangan kanan. Karena tangan kanan ini kan kita untuk yang baik-baik, berzikir dengan Allah menggunakan tangan kanan, ya kan, memberi nanti dengan tangan kanan. Nah, jadi hikmahnya itu adalah menjaga kesucian tangan kanan itu. Betul pula dengan yang lain. Maka minum sambil berdiri. Kalau kita melihat konteks hadis itu kan, janganlah seorang kalian itu ketika minum sambil berdiri, ya kan? Kalau lihat konteks itu, kalau kita tekstual pasti kita bilang, "Woi, dia minum tangan kiri, haram tuh, berdosa." Nah, karena kalau kita tekstual. Nah, begitu pula juga makan dengan tangan
ciri kan. Kita katakan, ya akhi, haram nih, haram kan. Nah, kalau kita memahami dalil itu secara tekstual. Karena di sini kan nggak ada korinahnya kan. Nggak ada korinah di sini yang menyatakan dalil pendukungnya kalau di situ ada wa'idnya, ada ancaman. Jadi kaidahnya di sini adalah kalau larangan itu ada ancaman, berarti dia jatuh kepada tahrim dia. Tapi kalau nggak ada ancaman, hanya sekedar ada hikmah yang tersembunyi di dalamnya, berarti itu masuk pada makruh. Dahulu kan kita nggak tahu. Misalnya orang makan atau minum sambil berdiri. Ternyata setelah di dalam ilmu kesehatan nanti dia kepada pencernaannya kan. Nah, berarti kan ada hikmah di balik itu. Jadi kaidahnya adalah larangan itu kalau ada hikmah di dalamnya itu yang tidak kita ketahui, dia nanti bisa kembali kepada makruh. Tapi kalau ada wa'id di dalamnya, baru dia haram, ada ancaman dengan. Nah, itu maksudnya la yamassunna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul itu. Ini sebenarnya hikmahnya adalah pemuliaan terhadap tangan kanan. Karena zikir dengan tangan kanan. Sesuatu yang dilakukan yang baik-baik dengan tangan kanan itu. Silakan Pak, yang kedua al-irsyad. Irsyad mislu qawlihi sallallahu alaihi wasallam li Mu'az la tada'anna an taqula dubur kulli salatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sekarang larangan yang kedua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari dalil ada bernama al-irsyad. Sekedar petunjuk saja. Mau dikerjakan silahkan, ditinggalkan tidak akan berdosa. Ya kan? Mislu qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz. Ini doa yang sering yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tad'anna an taqula dubara kulli salatin. Janganlah kamu meninggalkan yang kamu ucapkan dubur itu setelah setiap salat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini doa yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz. Jadi sekali kita tasyahud akhir, jadi jangan sampai kita langsung salam. Assalamualaikum misalnya fil alamin innaka hamidum majid. Nah, jangan langsung kita salam. Jadi disunnahkan kita baca doa ini, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Sebelum. Iya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi saya sudah innaka hamidum majid. Iya Pak, setelah tasyahud. Iya. Jangan sampai kita langsung salam. Karena doa ini sangat agung nih. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku, berikanlah aku pertolongan ala dzikrika, dalam berzikir kepadamu, mengingat kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, dan kebaikan ibadah. Di sini kata Nabi SAW, tada'anna at naqula dubara kulli shalah. Kalau lihat dari lafaz ini, berarti Nabi mengatakan, wahai Mu'adz, jangan sampai kamu meninggalkan ucapan setelah salat, yaitu Allahumma inni ala dzikrika. Jadi seakan kalau kita baca konteks ini, larangan dari Nabi, berarti menjadi wajib kan? Setiap salat sebelum salam, pas tasyahud akhir itu fil alamin innaka hamidum majid, seakan-akan doa ini harus wajib dibaca. Kenapa sekarang di sini Nabi mengatakan larangan, tapi pakai taukid lagi, ya kan? Larangan tapi pakai taukid. Kalau kita tekstual memahaminya di sini, berarti larangannya ini menunjukkan kepada penegasannya. Bisa jadi ketika kita meninggalkan doa ini, kita menjadi berdosa. Cuman bukan itu maknanya. Maknanya itu adalah al-irsyad. Itu Nabi SAW sekedar memberikan petunjuk. Boleh dipakai, boleh ditinggalkan. Dipakai, alhamdulillah kita dapat pahala dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ditinggalkan doa ini,
Meskipun lafaz hadis itu menunjukkan larangan, kita tidak akan dapatkan dosa. Cuman sekarang itu adalah kembalinya kepada kita aja itu. Mau ambil doa ini untuk menambahkan misalnya pahala kita, untuk menambahkan kita bentuk butuh kita kepada Allah, atau ditinggalkan, silahkan, tidak masalah, karena tidak akan membatalkan sholat kita. Itu sedikit namanya al-irsyad, memberikan petunjuk. Nah, karena Nabi SAW mengajarkan, mendidik Mu'adz, memberikan petunjuk kepada Mu'adz. Jadi antakulla dubara kullis shalah, kamu ucapkan setelah salat, misalnya tasyahud itu kan. Makanya kalau ada imam yang lama itu bagus. Kalau imam yang faham, sepertinya bacaan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik itu. Karena ini doanya termasuk doa agung ini kan. Kita mohon pertolongan kepada Allah agar diberi kemudahan untuk berzikir, dan diberi kemudahan untuk selalu bersyukur, dan diberikan kemudahan untuk perkara ibadah, ya kan. Dan juga ini sebenarnya di dalam doa-doa apa juga bisa, ketika kita mengangkat tangan salat, ya kan, juga boleh itu. Dubur kulli shalah. Kemudian di sini dubur kulli shalah ini maknanya adalah setelah salat juga. Boleh doa ini dipakai. Jadi enggak dipakai pun enggak masalah. Allahumma a'inni ala dzikrika. Jadi maksud dari larangan Nabi ini adalah setelah sholat Mu'adz, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan bermakna larangan tahrim. Jadi tidak mesti wajib doa ini harus dilafazkan, diucapkan setiap saatnya itu. Kemudian manadkhul fil khitab insyaallah pekan selanjutnya Ustaz, setelah Syawal, pas Syawal, setelah lebaran ini. Ini kita masuk pasal baru, pasal yang baru ini. Jadi tadi pelajarannya adalah yaitu larangan itu ada berupa bentuk manhian anhu, kemudian beserta dengan syaratnya. Kemudian ada dilarang itu dia keluar dari yang dua tadi. Nah, yang keluar dari tadi itu sesuatunya ibadah dan muamalahnya tetap sah. Tapi kalau masuk larangan manhi anhu sama syaratnya, berarti ibadah dan muamalahnya batil. Tapi kalau keluar dari dua itu, maka ibadah dan muamalahnya menjadi tetap sah, tidak batal itu. Cuma dia mendapatkan dosa itu. Alhamdulillah, insyaallah nanti kita bertemu lagi di bulan Syawal. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.